Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Pila Dwi Putri dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 190101111004. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pendidikan dan keperawatan yang menjelaskan tentang perencanaan program pengajaran. Yang pertama yaitu penyusunan program pengajaran. Penyusunan program pembelajaran adalah kegiatan merencanakan proses pembelajaran dengan mencapai kompetensi. Tujuannya yaitu menyusun program pembelajaran untuk menyiapkan acuan pelaksanaan pencapaian kompetensi bagi mahasiswa dan acuan pelaksanaan bagi dosen. Yang kedua itu ruang lingkup. Ruang lingkup dari penyusunan program pembelajaran meliputi yaitu di dalam ruang kuliah, di dalam bengkel atau workshop, program kewirausahaan, program magang industri. Selanjutnya penyusunan jadwal, sistem pembelajaran modular, dan rencana pembelajaran per kompetensi. Yang ketiga, prosedur. Prosedur penyusunan program pembelajaran dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu penjelasan mengenai pembelajaran modular, penawaran paket kompetensi dan jadwal pelaksanaan kompetensi, menyusun program pencapaian kompetensi, program pembelajaran per kompetensi. Yang selanjutnya yaitu garis-garis besar program pengajaran. Garis-garis besar program pengajaran atau yang disingkat dengan GBPP adalah deskripsi singkat mengenai mata-mata ajaran yang diprogramkan dalam kurikulum pendidikan. Deskripsi singkat tersebut memuat ruang lingkup program bahasan dari mata kuliah, dan apabila ada kegiatan praktek dijelaskan pula lingkup kegiatan praktek yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu GBPP merupakan bagian dari penyajian kurikulum secara utuh dalam program pendidikan yang meliputi yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah output yang diharapkan suatu jurusan program studi dan lembaga pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum adalah daftar mata-mata kuliah pada program pengajaran yang telah ditetapkan dalam proses pendidikan yang dikelompokkan ke dalam semester ganjil dan semester genap. Selanjutnya, GBPP atau garis besar program pengajaran adalah deskripsi singkat mengenai mata kuliah yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Penyusunan garis-garis besar program pengajaran diperlukan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Sebelum melakukan tugas mengajar di kelas, seorang pengajar atau dosen harus mengetahui atau menyusun terlebih dahulu garis-garis belajar besar program pengajaran, silabus, dan satuan acara perkuliahan. GBPP diperlukan untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan silabi dan satuan acara perkuliahan. Garis besar program pembelajaran sederhana dapat diartikan sebagai silabus. Garis besar program pembelajaran bisa juga disebut sebagai course outline atau outline perkuliahan. GPP termasuk TIU atau tujuan yang umum dan TIK tujuan yang khusus. Selanjutnya yaitu menulis pokok bahasan. Pokok bahasan merupakan garis besar isi atau materi pembelajaran yang harus diberikan dalam rangka mencapai tujuan kurikuler dan sistematik menurut semester dan tingkat. Pokok bahasan sebagai berikut, yaitu teori himpunan yang diterapkan untuk diperhitungkan analisis dan keteknikan, bilangan yang diterapkan untuk perhitungan analisis dan keteknikan. Ketiga pokok pada bahasan itu direncanakan pada tingkat 1 dan semester 1. Pokok bahasan yang harus direncanakan pada tingkat semester 2 yaitu dasar logika matematika yang diterapkan untuk perhitungan analisis dan keteknikan, aljabar vektor, dan matrik yang ditetapkan untuk perhitungan analisis. Yang kelima, tujuan mata kuliah.
Subpokok bahasan merupakan perincian dan setiap pokok bahasan. Misalnya kita ambil pokok bahasan tentang diferensial atau integral. Pokok bahasan itu diperinci menjadi sejumlah subpokok bahasan sebagai berikut. Pengertian diferensial, rumus-rumus hitung diferensial. Contoh-contoh pemakaian dan perhitungan. Subpokok bahasan tersebut lebih diperinci sesuai dengan bahan pengajaran dan dalam buku sumber dalam rangka mencapai tujuan-tujuan intelektual khusus atau TIK. Kesimpulannya yaitu dengan demikian perencanaan berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mendahului pelaksanaan. Pengingat, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan kemana harus pergi. Sesuai dengan kurikulum pendidikan dasar 9 tahun dan SMU bahwa dalam menyusun program pengajaran perlu diperhatikan komponen sebagai berikut, yaitu penguasa materi pembelajaran, analisis hasil materi pelajaran, dan program tahunan dan program caturwulan. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi tentang program pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.